Malam itu, hujan sangat lebat disertai petir yang menyambar yang tak kunjung berhenti. Di sebuah desa lontar di pinggir pantai, waktu sudah menampakkan pukul 23 malam. Namun hujan tak kunjung mereda, masih terus mengguyur dan sayup-sayup. Di sana terdengar ada seseorang yang sedang bercengkrama, seorang lelaki yang usianya sekitar 40 tahun sedang menenangkan hati istrinya. Mereka sangat kelaparan karena persediaan makanan di rumahnya sudah habis. Dan mereka sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Abah Mustafa merupakan pengurus musola di tempatnya ia tinggal. Musolanya yang sangat sederhana, namun musola itu adalah satu-satunya yang ada di kampung mereka. Mereka terus saja bercengkrama, mereka tidak sadar ada yang mengintai dari luar bilik tempat mereka tinggal. Hujan pun reda di tengah malam menjelang subuh. Abah Mustafa membangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Abah kemudian keluar rumah untuk berwudu, sedangkan istrinya hendak menyusulnya. Si pengintai masih saja mengamati dari gerak-gerik mereka berdua, seakan-akan sedang menunggu mangsanya. Setelah selesai wudhu, mereka berdua masuk dan melaksanakan sholat tahajud bersama. Setelah itu, waktu subuh pun tiba. Abah Mustafa yang menjadi penanggung jawab di musola, ia segera beranjak dan bergegas menuju musola untuk adzan. Sedangkan istrinya tetap di rumah. Jarak rumah mereka ke musola memang tidak terlalu jauh, hanya 50 meter. Namun, harus melewati jalan setapak melalui jalan hutan dengan keadaan tanah yang masih basah bekas hujan semalam. Abah Mustafa berjalan dengan perlahan. Tak lama kemudian Abah merasa ada yang janggal. Karena seperti ada yang mengikuti dan mengawasinya dari belakang. Lalu, dia menengok ke belakang, siapa tahu istrinya hendak menyusul. Ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, ketika hendak melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba di depan matanya ada sosok yang berdiri dengan tegak, tinggi, besar, dan hitam. Sosok itu memandang Abah Mustafa dengan tajam, giginya yang runcing, badannya berbulu, kukunya panjang dan tajam. Wajahnya mendekati wajah Abah Mustafa dengan napasnya yang mendengus. Kemudian kepalanya mundur lagi. Dengan jarak sekitar 1 jengkal, tangan genderuwo itu mendarat di bagian pundak Abah Mustafa. Namun, ada keanehan terjadi. Genderuwo itu seakan melihat sesuatu di belakang Abah Mustafa. Seketika genderuwo itu langsung tertunduk dan ketakutan seperti murid kerajaan yang sedang tunduk patuh di depan sang raja. Genderuwo yang tadinya sangar dan menyeramkan itu, kini seperti lilin yang meleleh terbakar oleh api. Dia mundur dan mempersilahkan Abah Mustafa untuk melanjutkan perjalanannya ke musola. Di situ Abah Mustafa menyempatkan diri untuk menengok ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Sebenarnya, ada apa yang ada di belakangnya itu sehingga genderuwo itu pun tertunduk padanya. Abah Mustafa merasa terheran-heran. Sesampainya di musola, Abah Mustafa pun melaksanakan kewajibannya. Dan setelah selesai salat, ia pun pulang. Namun, dalam beberapa langkah setelah meninggalkan musola, ia dipanggil oleh seseorang yang tidak dikenal dan berwajah tampan. Bajunya putih dan bersih. Dia menyerahkan sebuah bungkusan kepada Abah Mustafa, entah apa isinya. Lelaki misterius itu hanya memberi pesan kepada Abah Mustafa agar membukanya setelah di rumah. Sebenarnya, Abah Mustafa tidak mengenali siapa lelaki itu. Karena bukan salah satu jemaah yang rutin ia temui. Namun, ia menurut saja dengan apa yang disuruh lelaki itu. Kemudian, ia membawa bungkusan itu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, istrinya masih menunaikan sholat subuh. Ia menunggunya sampai selesai. Kemudian Abah Mustafa menceritakan semuanya kepada istrinya dengan apa yang dialaminya.
bahwa ia bertemu dengan seorang lelaki yang tampan dan gagah, dan memberikan sebuah bungkusan dan memintanya untuk membukanya di rumah. Mereka berdua sedikit gemetaran dan penasaran. Apa sebenarnya yang ada di dalam bungkusan itu? Perlahan Abah Mustafa memberanikan diri untuk membuka tali pengikat bungkusan putih itu. Dan betapa terkejutnya mereka berdua. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah sebuah tali dari benang hitam dan beberapa lembar uang kertas. Namun, anehnya, tiba-tiba tali hitam itu sudah pindah dengan sendirinya dan mengikat ke kaki kanan Abah Mustafa. Kemudian, ia meronta dan berusaha untuk melepaskan tali itu, namun gagal. Akhirnya, Abah Mustafa pun menyerah. Dan di pagi harinya, Abah Mustafa menyuruh istrinya untuk segera pergi ke pasar belanja keperluan makan hari itu. Abah Mustafa pun pergi ke kebun singkong yang ia miliki. Tepat pukul 11 siang Abah Mustafa kemudian pulang dan berencana untuk makan. Namun sang istri belum selesai memasak. Akhirnya mandi dan duduk sejenak di ranjang yang satu-satunya ia miliki. Tak sadar lalu ia pun tertidur. Di dalam tidurnya itu, ia bermimpi bertemu dengan sosok genderuwo yang tadi pagi hampir mencelakainya. Genderuwo itu bersujud ke arah Abah Mustafa dan meminta maaf. Abah Mustafa kembali terheran-heran kenapa makhluk itu selalu meminta maaf. Seakan-akan menyesal telah menemuinya. Kenapa sampai bersujud untuk meminta maaf kepada saya? Tanya Abah Mustafa. Si genderuwo itu pun menjawab dan menjelaskan kalau dirinya tidak tahu kalau Abah Mustafa ini punya pendamping yang kesaktiannya melebihi genderuwo itu. Abah Mustafa semakin bingung dengan perkataan genderuwo tersebut. Genderuwo itu pun menjelaskan bahwa orang yang memberi bungkusan tadi adalah jelmaan dari pendampingnya Abah Mustafa. Selama benang hitam itu ada di kakimu, kau tidak akan bisa disentuh oleh makhluk halus atau jin manapun. Benang itu ibarat sebuah tameng bagi yang memakainya, sehingga tak satupun setan yang akan bisa mencerahkainya. Ujar si genderuwo memperjelas. Dan tiba-tiba ia pun terbangun karena masakan istrinya telah matang. Dan mereka sarapan bersama. Pada sore harinya, keanehan itu terjadi lagi setelah ia pulang dari musola. Abah Mustafa kembali merasa diikuti oleh seseorang, namun setelah ditengok tak nampak siapapun di belakangnya. Ia baru ingat ada undangan pengajian di desa sebelah dan dia yang menjadi narasumbernya. Kemudian Abah Mustafa bergegas dan menaiki sepeda ontelnya melewati hutan dan jalan yang berbelok-belok. Sesampainya tiba di lokasi, ia kembali terheran-heran. Ternyata banyak sekali jemaah pengajian kali ini. Tak seperti biasanya yang berjumlah kurang dari 10 orang. Ini bahkan lebih dari 70 orang yang datang. Seakan-akan antusias dengan pakaian kompak serba putih baik perempuan maupun laki-lakinya. Ia bergumam dalam hatinya, alhamdulillah jemaah makin banyak. Setelah masuk dan menemui tuan rumah, ia memohon izin untuk segera memulai pengajian. Karena jemaah sudah banyak. Dan si tuan rumah terheran-heran sampai garuk-garuk kepala. Dalam penglihatan tuan rumah jemaah yang datang baru 5 orang. Namun, karena menghormati Abah Mustafa, maka tuan rumah pun mempersilahkan Abah Mustafa memulai pengajian. 30 menit kemudian pengajian pun selesai. Abah Mustafa bergegas berdiri untuk pamitan kepada tuan rumah. Begitupun dengan para jemaah yang lain. Kemudian Abah Mustafa masuk ke dalam rumah, baru selangkah ia berjalan tuan rumah sudah datang menghampirinya. Dan mengerti apa maksud Abah Mustafa. Abah Mustafa berkata, saya harus segera pulang takut hujan. Tapi biar para jemaah yang keluar duluan. Sambil melengok ke arah jemaah.
jemaah yang sudah sunyi, hanya tertinggal 2 orang yang tersisa. Abah Mustafa pun terkejut. Tidak mungkin jemaah sebanyak itu mampu keluar rumah dari satu pintu dengan sangat cepat dalam jumlah yang banyak. Dan tidak berebut sedikit pun. Astagfirullah. Berkali-kali Abah Mustafa mengucapkan istighfar. Setelah itu, Abah Mustafa tidak jadi pulang, namun ia menceritakan apa yang ia lihat kepada tuan rumah. Dan ternyata tuan rumah pun tidak melihat banyaknya jemaah tadi. Abah Mustafa sudah menduga bahwa para jemaah tadi ternyata bukan dari golongan manusia. Cuma Abah Mustafa saja yang bisa melihat. Akhirnya Abah Mustafa pun pulang. Dan kebetulan searah dengan salah satu jemaah yang bernama Iqbal. Iqbal menunturkan bahwa kakeknya adalah seorang paranormal yang terkenal di desanya. Pernah mengalami hal serupa dan itu pun terjadi berulang kali. Dari kejadian tersebut yang dialami oleh kakeknya Iqbal diketahui dengan ciri-ciri orang itu. Tidak mempunyai garis cekungan di antara hidung dan bibir. Dan kakeknya mengetahui bahwa orang-orang itu adalah orang sebelah. Atau orang Saranjana sambil menunjukkan tangannya ke pulau kecil di pinggir pantai. Abah Mustafa menggeleng-gelengkan kepalanya seakan tidak percaya dengan yang ia alami tadi. Sesampainya di rumah, ia tidak menceritakan kejadian tersebut pada istrinya. Dia takut kalau nanti menceritakan kepada istrinya akan membuatnya khawatir dan was-was. 3 hari kemudian, tepatnya hari Jumat, Abah Mustafa pulang dari musola setelah melaksanakan sholat subuh. Di pagi itu suasana masih berembun. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan bau amis yang tercium. Namun semakin cepat dia melangkah, maka bau amis itu semakin menyengat seakan bau itu mengikutinya. Sambil berjalan dalam hati ia berkata, "Ada apa lagi ini? Semoga apa yang dikatakan genderuwo itu benar tentang benang hitam penangkal setan." Rumahnya pun mulai nampak dari kejauhan. Namun dari pohon pisang di ujung jalan, Abah Mustafa melihat asap yang awalnya kecil, sehingga asap itu lama-lama semakin besar. Dan asap itu semakin berbentuk menyerupai manusia yang dibungkus kain kafan lengkap dengan talinya. Dan tak salah lagi, poconglah yang muncul di pohon pisang itu. Abah Mustafa menundukkan pandangannya sambil tetap berjalan. Ketika tepat di depan si pocong, tiba-tiba cahaya putih muncul menyilaukan mata. Nampak samar-samar ada sesosok manusia menunggangi kuda putih berbaju kerajaan zaman dahulu. Namun, setelah melewati di antara Abah Mustafa dan si pocong, setelah itu keduanya menghilang begitu saja. Abah Mustafa mengelus dada dan bersyukur tak terjadi apa-apa. Ia pun bergegas pulang. Abah Mustafa tak habis pikir mengapa akhir-akhir ini dia sering sekali diganggu makhluk halus yang menyeramkan itu. Ia ingin sekali rasanya bercerita kepada istrinya, namun selalu gagal dan ditunda karena ia merasa kasihan. Singkat cerita, puncaknya tepat pada malam Jumat Kliwon, Abah Mustafa berencana untuk ke mushola. Karena sudah menjelang waktu sholat maghrib, ia pun bersiap memakai kopah usangnya dan membawa tasbih. Suasana di malam itu sedang gerimis. Ia berjalan melewati pohon pisang itu lagi, tapi tak nampak keanehan apapun di situ. Tiba-tiba saat berada di tengah perjalanan ke mushola, ia terhenti sejenak karena ada yang memanggil. Dan tidak lama kemudian, datanglah dari arah belakangnya orang yang beberapa hari yang lalu yang memberinya bungkusan berisi uang dan geleng benang hitam itu. Pakaiannya serba putih. Ia pun berkata, "Abah mau ke mushola? Bukankah waktunya masih lama di sini?" Abah Mustafa pun menjawab, "Iya, sekitar 30 menit lagi." Orang itu berkata lagi,
Di masjid kami tidak ada yang azan, maukah Abah azan di masjid kami? Nanti akan saya antar lagi ke sini. Abah Mustafa belum sempat menjawab, tapi orang itu sudah mengulurkan tangannya seakan mau bersalaman. Setelah bersalaman, hanya dengan kedipan mata, tiba-tiba Abah Mustafa sudah berada di sebuah jembatan yang berada di tengah laut. Di depannya ada sebuah gerbang yang sangat amat megah dan besar. Dan sepertinya gerbang itu terbuat dari emas karena sangat berkilauan. Orang tadi memperkenalkan namanya Ilham. Ia diperintah rajanya untuk mencari pengurus masjid di kerajaannya itu. Sambil berjalan melewati jembatan itu, Ilham menjelaskan semuanya gangguan makhluk halus yang dialami Abah Mustafa itu memang disengaja. Karena itu semacam cobaan. Apakah beliau akan tetap teguh untuk datang ke masjid atau tidak? Begitu kata Ilham. Sesampainya tiba di depan gerbang, Ilham mengucapkan salam dan terbukalah gerbang itu. Abah Mustafa merasa takjub. Terciumlah bau harum yang sangat khas dan wangi. Di hadapannya kini nampak sebuah kota yang sangat besar dengan gedung-gedung yang tinggi. Banyak rumah mewah dengan pagar emas. Semuanya dengan arsitektur yang sangat indah dan megah. Di sana orang-orang berpakaian serba muslim dan lengkap. Abah Mustafa kemudian bertanya pada Ilham, "Sebenarnya aku ini di mana?" Ilham menjawab, "Ini kerajaan kami Saranjana." Lalu Abah Mustafa diajak untuk naik delman. Kudanya memiliki kulit putih yang bersih, dan tempat duduknya yang sangat nyaman di bagian belakangnya. Kemudian ia berhenti di depan masjid yang sangat besar dan megah. Kubahnya terbuat dari emas. Bagian depan dan lantainya terbuat dari kaca dan terlihatlah ikan-ikan di laut yang berada di bawah kakinya yang sangat indah. Kemudian ia masuk bersama Ilham. Dan dipersilahkan Abah Mustafa untuk segera mengumandangkan azan maghrib. Sementara itu, di desa tempat tinggal Abah Mustafa sedang gempar. Karena sudah tiba waktunya sholat maghrib, namun tidak terdengar suara azan Abah Mustafa, yang biasanya tak pernah meninggalkan azan di 5 waktu. Akhirnya, jamaah yang lain yang harus menggantikannya untuk azan. Setelah selesai sholat, salah satu jamaah yang bernama Pak Qasim berinisiatif untuk menjenguk ke rumah Abah Mustafa. Ia mengira Abah Mustafa sedang sakit, sehingga tak bisa datang ke mushola. Namun, alangkah terkejutnya ketika sampai di rumah Abah Mustafa. Ia cuma bertemu dengan istrinya saja. Dan istrinya menceritakan bahwa Abah Mustafa tadi pamit pergi ke mushola setengah jam sebelum waktu maghrib. Semuanya bingung kemana perginya Abah Mustafa. Lalu Pak Qasim bergegas untuk mengabari kepala desa bahwa Abah Mustafa hilang. Istri Abah Mustafa menangis sejadi-jadinya. Bahkan berulang kali ia pingsan. Penduduk desa akhirnya memutuskan untuk bersama-sama mencari Abah Mustafa di hutan yang terletak di antara rumah Abah Mustafa dan mushola sambil membawa perlengkapan untuk persiapan ritual mencari orang yang hilang di Kalimantan Selatan. Tentu mereka harus membawa centong kayu, kentongan, dan nyeru, atau tempat membersihkan beras. Dalam bahasa Jawa disebut tampah, dan juga obor. Mereka berkeliling di hutan dan mencari ke seluruh sudut hutan bersama-sama warga yang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 22 malam. Namun, Abah Mustafa masih belum ditemukan. Warga tidak ada yang tahu kalau Abah Mustafa telah dibawa oleh penduduk Saranjana. Akhirnya kepala desa dan warga memutuskan untuk menghentikan pencarian karena hujan deras. Istri Abah Mustafa kemudian dibawa ke rumah kepala desa untuk bermalam di sana. Karena kondisinya yang masih pingsan,
Pada keesokan harinya, setelah subuh warga kembali mencarinya. Namun, mereka kembali pulang dengan tangan yang kosong. Abah Mustafa masih belum ditemukan juga, dan sudah dianggap meninggal dunia. Warga kampung pun mengadakan tahlilan untuk menyelamati meninggalnya Abah Mustafa. Di hari ketiga dan di hari ketujuh. Sementara warga sedang melangsungkan tahlilan di hari ketujuh, Abah Mustafa baru saja menyelesaikan azan dan sholat maghrib di Saranjana. Lalu ia menagih janji pada Ilham bahwa ia akan mengantarnya pulang, karena ia sudah lapar dan pasti istrinya menunggu. Ilham pun membawa Abah Mustafa ke sebuah gedung yang sepertinya istana. Di sana, ia diajak masuk ke sebuah ruangan. Dan di dalam ruangan tersebut sudah tersedia berbagai makanan khas kerajaan yang sangat amat jarang Abah Mustafa makan. Karena beliau tergolong orang yang sangat tidak mampu. Setelah makan, Abah Mustafa pun diantar pulang oleh Ilham dengan kuda dan keretanya yang indah itu. Lalu berhenti di depan gerbang. Kemudian Abah Mustafa dipersilahkan untuk berjalan lurus tanpa menoleh ke belakang. Setelah mengucapkan salam, Abah Mustafa berjalan lurus ke depan sayuk terdengar suara orang yang sedang mengaji. Semakin lama suaranya semakin keras, dengan pandangan yang samar-samar. Tiba-tiba Abah Mustafa sudah berada di depan teras rumahnya. Seketika warga berhamburan keluar semua dan memastikan itu benar-benar Abah Mustafa. Selamatan 100 harian pun dihentikan. Dan warga memintanya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Abah Mustafa menceritakan semuanya secara detail apa yang telah dialaminya. Ia menceritakan kondisi Saranjana yang mirip seperti kota besar. Jalannya lebar dan banyak mobil mewah, gedung-gedung tinggi, rumah-rumah besar dengan pagar dilapisi dengan emas dan tinggi, bersih dan semuanya bernuansa Islam. Ia juga menceritakan di sana ia hanya sholat maghrib, dan ternyata di alam nyata dia sudah menghilang selama 100 hari. Ia bercerita bahwa salah satu ciri penduduk Saranjana ialah tak mempunyai cekungan di antara bibir dan hidung. Sang istri pun terharu karena sang suami pulang dengan kondisi sehat dan selamat. Dan 3 bulan kemudian, Abah Mustafa kembali menghilang. Warga pun sudah menebaknya bahwa ia pasti diajak kembali ke Saranjana. Sang istri gelisah karena di bulan kelima Abah Mustafa tak kunjung pulang. Setelah di bulan ke-7 Abah Mustafa baru pulang dan menceritakan bahwa ia menjadi guru ngaji di sana. Setelah kejadian itu, banyak warga desa di pinggir pantai yang sering mendengar sayuk-sayuk suara musik dari tengah lautan. Bahkan cahaya warna-warni yang muncul seperti cahaya kembang api dari tengah laut. Mereka percaya bahwa penduduk Saranjana sedang mengadakan pesta kerajaannya. Beberapa bulan setelah itu, salah satu penduduk desa mengadakan acara kawinan. Beberapa hari sebelum hari H, semua penduduk bergotong royong untuk membantu mempersiapkan pesta pernikahan itu. Abah Mustafa pun di situ sambil memotong kayu. Ia menceritakan bahwa di Saranjana buah-buahannya 3 kali lipat lebih besar daripada yang ada di alam nyata. Ia pun bercerita bahwa ia memakan anggur merah menggunakan pisau dan harus dipotong menjadi 10 bagian baru bisa untuk dimakan. Hari H pun tiba, semua penduduk diundang untuk menghadiri pesta pernikahan itu. Jumlah penduduk di desa itu tak banyak, sehingga tuan rumah merasa sanggup untuk mengundang seluruh penduduk di desanya. Acara pernikahan pun dimulai sekitar jam 8 pagi. Abah Mustafa datang sekitar jam 10. Namun, ia terkejut karena banyaknya tamu yang datang sampai ia harus mengantri untuk mengambil makanan yang disediakan. Namun, ia belum sadar apa yang sebenarnya terjadi.
Setelah sampai pada tempat makan, ia tak sengaja menjatuhkan sendok orang yang lewat itu di sampingnya. Mereka saling pandang dan Abah Mustafa pun bergumam dalam hati. Siapa ini? Apakah penduduk kampung juga? Mungkin undangan dari situ yang ia kenal wajahnya terlihat sangat asing. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa semua tamu yang datang adalah penduduk Saranjana. Sejak kejadian Abah Mustafa diculik dan makan di sana, Abah Mustafa dan kota Saranjana seperti memiliki benang merah. Abah Mustafa sudah jarang pulang ke alam nyata karena tugasnya di sana sebagai guru ngaji. Hanya perbedaan waktu di alam nyata dan kota Saranjana yang sangat jauh. Waktu di dunia berjalan sangat cepat. Sedangkan di kota Saranjana waktu berputar begitu sangat lambat. Meski begitu, Abah Mustafa tetap menafkahi istrinya. Karena uang yang didapatnya dari sana adalah uang asli dan mirip uang yang digunakan sehari-hari. Demikian kisah yang Satelit Misteri sajikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Semoga kalian semua sehat selalu ya.